Di satu sisi kita melihat garis keturunan Yakub yang semakin teguh pada janji Allah dan bagaimana janji itu akan diwariskan kepada keturunannya. Di sisi lain, kita melihat Esau, putra yang menolak hak kesulungannya, orang yang tidak mengerti jalan Allah. Jadi ada pemisahan sejauh menyangkut Allah antara silsilah Yakub dan silsilah Esau. Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal Alkitab secara mendalam. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda, dan kita akan mempelajari Kitab Kejadian. Pak Yohanes sebagai narasumber akan membantu kita untuk mempelajari Kitab Kejadian pasal yang ke-35 dan 36. Tema kita kali ini adalah sisi yang berlawanan. Senang jumpa lagi dengan saudara dalam program Jalan 66 dan kita masih ada di Kitab Kejadian. Saudara, kita telah melihat ada permusuhan antara Yakub dan Esau. Yakub menipu Esau untuk melepas hak kesulungan dan berkat kebapaan. Esau marah dan mengancam akan membunuh saudaranya. Tetapi Esau melakukannya sendiri dengan meremehkan hak kesulungan yang diberikan Allah kepadanya dan hanya berfokus pada apa yang akan mengenyangkan perutnya. Kita lihat di sini, saudara, kedua anak laki-laki ini akan memiliki putra dan putri yang sebenarnya akan membentuk dua kubu yang berseberangan, di mana garis keturunan Esau akan selalu berseberangan dengan garis keturunan Yakub. Kita memiliki dua pasal untuk dibahas. Dimulai dari ayat pertama di pasal 35 dari Kitab Kejadian. Nah, sekarang silahkan siapkan Alkitab saudara, baik itu cetakan atau elektronik. Kita akan bersama-sama belajar membacanya. Dan kita akan melihat di sini bagaimana Allah menunjukkan otoritasnya di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang Dia pilih. Ayat pertama, Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu, ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem, yaitu agar tidak ada seorang pun yang menemukan mereka dan mendatangkan murka Allah. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Dan sekarang mari kita tinjau saudara. Allah telah membuat perjanjian dengan Yakub dan kita akan melihat bahwa perjanjian ini akan menjadi lebih teguh dan kuat. Allah sekarang mulai menuntut penyembahan eksklusif dari Yakub dan keluarganya. Mereka harus bertumbuh dalam iman mereka. Ingat saudara ketika mereka meninggalkan Laban di tanah Kasdim, Rahel membawa
serta berhala-berhala kecil milik ayahnya, yaitu jimat-jimat yang dipercaya, dapat melindungi keluarganya di rumah Laban. Semua itu harus disingkirkan. Tuhan berfirman kepada mereka semua, "Sucikanlah dirimu dari hal-hal semacam ini, dan buanglah semua dewa dan berhala kafir itu." Dan ketika mereka melakukannya, dikatakan bahwa teror dari Tuhan, ya seperti begitu, ada kedahsyatan dari Tuhan menimpa kota-kota di sekitar mereka, sehingga tidak ada yang mengejar mereka. Perlindungan terbaik kita datang dari hati yang murni dan penyembahan kepada Tuhan yang bebas dari berhala. Ayat 9. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Nah, ini penting, karena Israel berarti ia bergumul dengan Allah. Terakhir kali kita baca, masih ingat di mana? Di pasal 34. Ya, Yakub benar-benar bergulat dengan malaikat Tuhan. Dan seolah-olah Yakub sedang bergulat melawan Allah. Namun setelah gulat itu, saudara, Yakub bersedia tunduk kepada Allah. Dan sejak saat itu, ia akan terus bergulat bersama Allah, artinya di pihak Allah. Alih-alih bergulat melawan Allah. Jadi dia tadinya seperti bertentangan dengan Allah, sekarang dia mau bersama dengan Allah. Ya, saya khawatir saat ini banyak orang yang melawan Tuhan, ya, menganggap mentaati firman Tuhan sebagai tindakan pengecut, dan hanya orang lemah yang mentaati hukum moral. Ingat, Tuhan menuntut penyerahan diri tanpa syarat. Dia ingin kita bergabung dengan pasukannya dan berperang. Seolah-olah di pihaknya bukan melawannya. Karena suka atau tidak, Tuhan bermaksud apa? Menghancurkan musuh-musuhnya di hari kiamat. Hal itu jarang diajarkan saat ini, saudara ya, tetapi perlu ditekankan lagi. Kita tidak dapat melawan Tuhan ini. Kita nggak boleh melawan Tuhan. Karena Tuhan harus kita sembah dan kita harus ada di pihak Tuhan. Kita sambung di ayat 11, lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu. Ia mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rahel. Dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidang kepadanya, "Janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat." Dan ketika ia hendak menghembuskan napas, sebab ia mati kemudian, diberikanlah nama Ben-Oni kepada anak itu, yang berarti anak kesedihanku. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya. Itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel. Lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Dan sekarang ada sebuah kejadian yang penulisnya Musa merasa perlu memasukkannya. Ketika Israel diam di negeri itu, terjadilah bahwa Ruben sampai tidur dengan Bilha gundik ayahnya. Dan kedengaranlah hal itu kepada Israel. Tindakan tidak hormat dan perilaku cabul ini mendatangkan banyak kutukan bagi Ruben di hari-hari berikutnya. Dalam pasal ini, Yakub diganti namanya oleh Tuhan menjadi Israel. Namun kisah ini menggunakan kedua nama tersebut, jadi jangan sampai kita salah paham ya. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Anak-anak Lia ialah Ruben, anak sulung Yakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulun. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel ialah Dan serta Naptali.
dan anak-anak Silva, budak perempuan Lea, ialah Gad dan Asher. Itulah anak-anak lelaki Yakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kiryat Arba. Itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun. Lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Terakhir kali ya kita ingat ya, Yakub dan Esau bertemu adalah di sini saat pemakaman ayah mereka, Ishak. Setelah itu terjadi perpisahan total antara kedua garis keturunan ini. Esau akan melemah dan Yakub akan bangkit. Jadi di akhir pasal 35, Allah meneguhkan perjanjian Abraham dengan Yakub, dan Yakub yang juga disebut Israel bertumbuh dalam pengabdian dan kesetiaan kepada Allah. Namun saat kita memasuki pasal 36, saudara, kita akan melihat sisi yang berlawanan juga ikut bertumbuh. Nah, mari kita lihat di Kejadian pasal 36. Silakan dibuka Kejadian pasal 36. Inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan-perempuan Kanaan menjadi istrinya, yakni Ada, anak Elon orang Het, dan Oholibama, anak Ana, anak Zibion orang Hewi, dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifas bagi Esau, dan Basmat melahirkan Rehuel, dan Oholibama melahirkan Yeus, Yaelem, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya dan anak-anaknya, lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya dan segala hewannya dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub adiknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Gunung Seir itu, saudara, terletak di tenggara Laut Mati. Kemudian disebutkan juga putra-putra Esau beserta putra-putra mereka dan para kepala suku yang muncul dari keturunan itu. Salah satunya adalah Amalek, yang garis keturunannya pada akhirnya akan menimbulkan masalah bagi Israel. Bahkan, saudara, ketika kita sampai pada kisah Ester, kita akan melihat seorang pejabat bernama Haman berkonspirasi untuk memusnahkan bangsa Yahudi. Ia justru digantung, tetapi Haman berada di garis keturunan Amalek. Jadi kita melihat dua sisi di sini. Dua sisi keluarga yang saling bertentangan, yang sebenarnya mereka ini kan masih satu keluarga begitu, tetapi bertentangan karena memang sudah mengambil jalur yang berbeda. Nah, perlu diingat, saudara, bahwa dari keturunan Abraham, Ishak adalah putra perjanjian, yaitu garis keturunan yang kelak akan membawa Mesias, dan kemudian putranya yang lain Ismail memiliki satu bab khusus yang didedikasikan untuk para keturunannya. Pasal 36 itu menyajikan daftar keturunan Esau. Pasal ini mencantumkan istri-istri Esau dan putra-putranya, keturunannya, dan mereka yang menjadi pemimpin dan penguasa terpenting Edom, dan yang kemudian memusuhi Yakub. Di pasal 36 berakhir, memberitahu kita bahwa di satu sisi kita melihat garis keturunan Yakub yang semakin teguh pada janji Allah, dan bagaimana janji itu akan diwariskan kepada keturunannya. Di sisi lain kita melihat Esau, putra yang menolak hak kesulungannya, orang yang tidak mengerti jalan Allah. Jadi ada pemisahan, jika ini bicara mengenai Allah, antara silsilah Yakub dan silsilah Esau. Ya, sebagaimana Ishak dan Ismail dipisahkan, yang satu dipilih oleh Tuhan dan yang lainnya tidak. Demikian juga garis keturunan Yakub juga dipisahkan dari garis keturunan Esau. Bagian selanjutnya dari kitab suci akan menunjukkan kepada kita bagaimana garis keturunan Tuhan akan selalu diserang
dan ditentang oleh yang lainnya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program studi Alkitab harian bersama Pak Yohanes sebagai narasumber dan saya Oti Priambodo, tuan rumah Anda. Saat ini kita sedang membahas Kejadian pasal yang ke-35 dan 36. Saya perhatikan di awal bab pasal yang ke-35, para wanita menyingkirkan berhala dan jimat mereka. Dan memang seharusnya begitu. Tetapi di sana juga disebutkan bahwa mereka menyingkirkan anting-anting mereka. Apa salahnya memakai anting-anting, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Masalahnya bukan anting-anting itu sendiri ya, melainkan hubungan mereka dengan berhala dalam kasus ini. Anting-anting di telinga mereka terhubung dengan jimat keberuntungan ya, yang berkaitan dengan ilah-ilah yang asing saat itu. Nantinya kita akan lihat kalau kita membaca di kitab Keluaran ya, kita akan melihat bahwa bangsa Israel mengenakan anting-anting bahkan selama pengembaraan mereka di padang gurun. Dan mereka bahkan menggunakan emas dan anting-anting untuk membuat patung anak lembu emas. Mereka tampaknya mendapatkan anting-anting tersebut dari orang Mesir sebelum mereka keluar. Saat ini anting-anting tidak lagi dikaitkan dengan penyembahan berhala, nggak ada hubungannya. Ya anting-anting hanyalah perhiasan kan begitu ya. Tapi waktu itu dia pakai sebagai jimat. Kita nggak bisa menghakimi sekarang, pakai anting-anting, berarti pakai jimat ya, tidak ya. Nah jika seseorang saat ini ingin memakai anting-anting, ya itu pilihan mereka. Saya nggak keberatan jika orang-orang ingin tampil menarik. Tetapi yang dibahas dalam pasal ini itu berkaitan dengan penyembahan berhala. Bukan ingin mengkomentari apakah ini anting-anting salah atau benar. Di abad sekarang bukan seperti itu. Bagus. Tapi kenapa penyembahan berhala begitu mengerikan? Apa salahnya kalau seseorang ingin menyembah berhala atau dewa yang mereka sembah sejak kecil? Begini Pak Uti ya, Allah pencipta telah menyatakan dirinya melalui alam, melalui kitab suci, dan yang terbaru melalui pengutusan putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dialah satu-satunya Allah yang ada. Nah, ketika kita menjauh dari penyembahan kepada satu-satunya Allah yang benar, Allah yang adil, Sang Pencipta, maka ingat, saat demikian setan ikut campur. Itu masalahnya. Penyembahan kepada sesuatu yang bukan Tuhan bukanlah hal yang netral. Penyembahan itu tidak dilakukan begitu saja. Ketika kita menjauh dari kebenaran dan mulai menyembah dusta, kita masuk dunia iblis. Dan itulah masalahnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dengan tangan Tuhan yang luar biasa, mereka masih mempertahankan sebagian penyembahan yang biasa mereka lakukan di Mesir. Bahkan setelah diselamatkan secara luar biasa ya, dengan terbelahnya air sehingga mereka dapat menyeberang di daratan. Bahkan setelah semuanya itu mereka mulai menyembah lagi hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Dan saat itulah mereka terjerumus ke dalam berbagai masalah moral. Sekarang saya tahu ya, orang-orang ingin menyembah sesuatu yang dapat mereka lihat dan sentuh. Tetapi Tuhan tidak terlihat. Suatu hari nanti kita akan melihatnya. Dan kita akan bersyukur telah setia kepadanya. Namun, orang-orang menjadi nggak sabar. Dan beberapa orang beralih kepada sesuatu yang dilihat dan mulai disembah. Bahkan ada yang berpaling kepada iblis, berharap mendapatkan jawaban langsung atas keinginan mereka. Mereka menginginkan sekarang juga, ya, upah bagi umat Tuhan yang setia tidak selalu datang dalam masa sekarang. Sebagian besar berkat datang itu kemudian. Tapi sayangnya ya, kesabaran bukanlah salah satu aset yang kita miliki dan kuat di dalam hidup kita. Jadi kita kadang-kadang gak sabaran. Demikian Pak Oti. Ya, dan juga mungkin seseorang menjadi penyembah berhala dan tidak pernah sujud di hadapan patung batu.
Benar ya. Alkitab menyamakan keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala, penyembahan kekayaan dan barang, semangat kesombongan dan keegoisan. Itu berada di sebalik semuanya itu. Nah, setiap kali kita mengutamakan sesuatu selain Tuhan dalam hidup kita, itu adalah bentuk penyembahan berhala. Dan kita semua sepakat bahwa kita butuh uang untuk hidup. Kita butuh rumah, pakaian, kendaraan. Iya, betul. Butuh ya. Namun kita perlu mencapai titik di mana Tuhan adalah yang utama. Dan semua hal lainnya adalah yang kedua. Maka carilah Tuhan terlebih dahulu dan kebenarannya, maka semua hal ini akan ditambahkan kepada kita. Itu kan sudah jelas ya. Oke, sekarang kita membaca tentang Ruben dan perbuatan amoralnya dengan salah satu selir ayahnya. Apa yang mungkin Alkitab coba ajarkan kepada kita dengan menceritakan kejadian itu? Begini Pak Oti, ini salah satu alasan mengapa kita tahu Alkitab diilhami secara ilahi. Jika manusia menulis Alkitab, manusia hanya akan memasukkan hal-hal yang memuliakan manusia, betul tidak? Yang baik-baik saja, yang jelek-jelek jangan ditulislah. Semua yang baik. Alkitab menceritakan sebagaimana adanya yang baik dan yang buruk. Dan yang buruk rupa juga semua ceritakan. Alkitab tidak takut menceritakan kesalahan orang-orang yang terikat perjanjian dengan Allah. Apa yang dilakukan Ruben salah dalam banyak hal. Itu adalah tindakan yang sangat tidak hormat terhadap ayah dan seluruh keluarga. Dan sekilas mungkin tampaknya Ruben hanya menyerah kepada nafsu masa mudanya. Tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu. Ruben rupanya memiliki sikap yang sama seperti anak yang hilang. Kalau kita baca di perumpamaan Yesus. Sebagai putra sulung Yakub ya, Ruben memiliki hak kesulungan. Dengan kata lain, suatu hari nanti ia akan mewarisi sebagian besar harta ayahnya. Namun Ruben tidak bisa menunggu sampai ayahnya meninggal untuk mewarisi segalanya. Ia menginginkannya sekarang. Jadi, berhubungan dengan gundik ayahnya hanyalah upaya sia-sia untuk mendapatkan haknya sekarang. Di satu sisi, kita melihat bahwa Ruben memiliki sikap yang sama seperti ayahnya Yakub. Ketika ia menipu saudaranya Esau agar menyerahkan hak kesulungannya, tindakan Ruben sama sekali tidak menguntungkannya. Malah sebaliknya yang terjadi, kita lihat. Ini menyebabkan ia kehilangan hak kesulungannya pada akhirnya. Jadi ini hal-hal yang fakta yang ada yang diungkap oleh Alkitab supaya kita belajar dari dalamnya mana yang baik dan mana yang tidak, begitu ya. Baiklah, dan kita perhatikan pada ayat yang ke-29, kita melihat bahwa Yakub meninggal dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Apa artinya itu? Lantas bagaimana ia dikumpulkan dengan kaum leluhurnya setelah kematiannya? Ya, saya rasa maknanya adalah bagi umat beriman. Kita memang akan mati. Kita seperti kesunyian di suatu tempat. Kita tidak hanya akan bersama dengan Tuhan, tetapi juga diantarkan dalam persekutuan dengan banyak orang yang telah mendahului kita, termasuk kerabat kita. Ini kan sesuatu yang menyenangkan. Jadi tidak dalam ketika mati kemudian kita sendirian, kesepian, tidak. Janji Tuhan kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang telah mendahului kita yang sama-sama seiman, akan bertemu dan bersama-sama dengan mereka. Jadi kematian tidak dipandang sebagai sesuatu yang bersifat individu. Ketika kita meninggal, kita meninggalkan suatu masyarakat untuk hidup di masyarakat lain. Yakub akan dikumpulkan bersama para leluhur sebelumnya. Jadi kita tidak akan sendirian di surga, kesepian begitu, nggak punya teman. Tidak. Kita semua diciptakan untuk hidup bermasyarakat dengan orang lain, baik di bumi maupun setelah kematian. Tidak demikian hanya dengan neraka. Di sana kita sendirian. Jadi ini mungkin alasan mengapa kita harus menyelesaikan perbedaan kita di bumi. Karena saya mungkin akan bertemu dengan orang lain ini di kekekalan. Dan kita harus menyelesaikan masalah di antara kita nanti. Jadi makanya kita diminta
ya berdamai, dimintakan, toh nanti kita akan juga bertemu dengan dia, orang yang seiman ini, dalam kekekalan. Terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan sekarang bagaimana kita akan meringkas kedua bab dalam kitab Kejadian ini? Saudara, kita telah mempelajari Kejadian pasal 35 dan 36. Dan yang dapat kita pelajari dari semua ini adalah adanya dua sisi. Satu sisi adalah komunitas iman yang memiliki perjanjian dengan Allah. Dan sisi lainnya adalah komunitas yang jauh dari Allah. Di satu sisi kita melihat keluarga Yakub, komunitasnya, dan di sisi lain penduduk Kanaan yang tidak mengenal Allah. Dan Esau bergabung dengan mereka ketika ia membenci hubungannya dengan Allah dan umatnya. Dia bukan bagian dari perjanjian Allah. Dan pelajaran bagi kita, saya percaya kita perlu memilih pihak mana yang akan kita dukung. Atau kita akan ada di pihak yang mana. Akankah kita percaya kepada Allah yang menciptakan dunia, menuliskan kitab suci, dan yang mengutus Tuhan kita Yesus Kristus? Akankah kita mengikuti jalan yang benar? Atau akankah kita mengikuti orang banyak di jalan yang lebar menuju kepada kehancuran dan berada di pihak yang menempuh jalan mereka sendiri dan memilih ilah-ilah sesuai dengan imajinasi mereka sendiri? Yesua berkata, "Pilihlah hari ini siapa yang akan kamu layani, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Terima kasih Pak Yohanes. Kita akan kembali lagi masih dalam kitab Kejadian di pelajaran berikutnya. Dan bergabunglah dengan kami di lain waktu pada saat kita melanjutkan kisah Yusuf dan jubahnya yang berwarna-warni. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.